Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video. Yang pertama yaitu ada seorang Habib yang mengaku kesalahannya ya, yang membuat sekarang tidak baik-baik aja teman-teman. Dan yang kedua ada pengakuan Habib Babe Allo ingin melakukan tes DNA ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke topiknya ya teman-teman. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencerca habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencerca, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah. Karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya, kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah digores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama seperti muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju. Karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim. Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah, sedangkan Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi. Jadi ada hubungan kekerabatan, memang sepupu. Lalu datuk-datuknya para habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang. Jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul, pancen memang sepupunya kok. Ya, jadi sudah betul itu. Orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya. Betul, penelitiannya betul, dan bahwa nasab itu memang betul. Cerdaslah dengan ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pengakuan dari Babe Allo siap melaksanakan tes DNA asal difasilitasi ya teman-teman. Kita lihat aja ke videonya ya. Jadi nggak peduli lu anaknya siapa, pokoknya kalau kau ukur perilakunya jadi Habib gitu. Oh, mazhab baru ini, ilmu baru ini ya. Ya, dan perlu lu tahu, gue nggak pernah jualan Habib, gue nggak pernah nyebut nasab gue nggak pernah mau dipanggil Habib. Jadi kenapa gue? Tapi nggak apa-apa. Ayo dah tes.
Tes, mau gue nih, mau gue. Kapan? Di mana? Sebutin tempat dan waktunya. Demi Allah datang kita. Oke, gue tunggu sambil ngopi. Bismillah. Iya, sekalian Habib Kribo lu tuh bawa. Wajib tes DNA mengaku keturunan Nabi. Gua babe. Yang mengaku keturunan Nabi itu salah satunya Habib Lutfi, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, terus ada Habib Umar Mutahar. Banyak itu, ada Habib Rizik, ada Habib Bahar. Banyak. Ayo tes DNA. Nah, di TikTok ini juga banyak tuh. Ya kan, Habib banyak. Ayo tes DNA. Jangan ditunda. Gaskan. Mudah-mudahan orang ini jangan kabur ya. Tetap mau memfasilitasi tes DNA. Gaskan. Jangan nanggung, lu kira takut gue. Gas. Habib Lutfi dulu, Habib Syekh dulu, Habib Umar dulu. Ya, terus Habib Rizik, Habib Bahar, semuanya Habib-Habib di Indonesia tuh. Ayo tes DNA. Termasuk Habib-Habib yang di TikTok. Tes DNA. Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung jadi. Oke teman-teman, dan ini kritikan dari para kiai pribumi yang mana Habib Hussein yang tadi disebutkan di awal video membuat kegaduhan. Ini videonya teman-teman, tentang membelokkan sejarah ya teman-teman. Kita lihat ke videonya. Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, ya, satu manhaj, satu pemahaman fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil rois Suriah di berbagai tempat. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Hussein Baqil Tuban sampaikan? Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat yang kurang memahami sejarah bangsanya, ya mesti ya saja. Berarti Rabithah Alawiyah itu sudah berdiri sejak sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berarti organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini embrionya adalah mereka, RAI, Rabithah Alawiyah. Padahal ini semua adalah klaim yang tidak ada dasarnya. Mungkin Habib Hussein Baqil ini belajar sejarah di Tarim, ya mungkin ya. Guru atau syekh mursyidnya itu dari Tarim mungkin. Kaisa nggak paham. Rabithah Alawiyah itu didirikan, diresmikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda.
prosesnya sebenarnya sejak Januari sampai Maret. Prosesnya itu. Lalu baru di Desembernya itu diakui resmi oleh Belanda. Surat pertama kali terbit itu dikeluarkan di daerah atau residen Bogor oleh Belanda. Tahun 1928, bulannya Desember, tanggalnya 27. Sebelumnya itu perkumpulan Ar-Rabitatul Alawiyah. Baru setelah itu menjadi Rabithah Alawiyah atau Rabitatul Alawiyah. Pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang kalimat An-Nafi'ah, tentang doktrin-doktrin Rabithah Alawiyah, yang nanti mungkin bisa kami sampaikan kembali inti dari didirikannya Rabithah Alawiyah itu untuk apa dan siapa. Ada 31 poin penting, 30 poin penting yang berisi dokumen rahasia milik Rabithah Alawiyah yang pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada bulan-bulan yang lalu. Dan intinya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib setelahnya, setelah didirikannya Rabithah Alawiyah ini. Yakni apa? Berjuang untuk merubah sejarah. Tidak yang muda, tidak yang tua, sama saja. Habib Husain Ba'akil atau Ba'akil ya, Ba'akil Ruban ini kan masih muda, masih adik saya jauh. Tapi sudah terkontaminasi virus membius masyarakat untuk salah dalam memahami sejarah bangsanya sendiri. Berkat jasa para habaib yang ada di Ar-Rabitatul Alawiyah, maka berdirilah yang namanya Muhammadiyah. Ini gimana tahu tahun apa enggak? Ngerti tahun apa enggak? Pertama kali Ormas Islam berdiri tahun 1912 itu justru Muhammadiyah. 1912 18 November 1912 sama 1928 pesen di Syiah 1928 loh. Hitung-hitungan itu TK loh ya, coba ya. Anak TK aja itu bisa mikir gitu ya. 27 Desember 1928 lebih duluan daripada 1912. Itu piye ngitungnya loh. Ngitungnya itu lebih gitu. Jadi kita dituntut untuk kritis, bukan suudon, kritis. Karena saat ini kita yang lugu ini ternyata dikibuli ya oleh orang-orang yang tak tahu diri. Oleh sebab itu kebangkitan negeri kita ini dimulai dari awal abad 21 ini. Yakni kita harus kritis, saling mengkoreksi. Saya dikoreksi, alhamdulillah. Saya pun mau mengoreksi dan siap untuk dikoreksi. Kalau salah saya akan mengaku salah dan membenahi kesalahan saya ini. Jadi informasi yang disampaikan oleh Habib Husain Ba'akil ini menyesatkan. Menyesatkan karena disengaja diulang dua kali, berkali-kali ya. Mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi, company. Jadi jika tidak ada Habib, tidak ada para Habib yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, maka negeri ini belum dan tidak akan pernah merdeka. Katanya seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menyakitkan hati seandainya Romo Kiai Muhammad Darwis Kauman Yogyakarta mendengarkan ceramah ini.
ceramahnya Habib Husain Ba'agil ini. Karena apa? Nggak sesuai, loh. Nggak sesuai. Romo Kiai Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya ada dua. Muhammad Darwis didirikan Muhammadiyah itu di kota Kauman, desa atau daerah Kauman, Yogyakarta. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berkonsultasi. Di mana konsultasinya? Di Mekah sana. Berguru dengan ulama siapa? Apakah para habaib? Enggak. Berguru kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah As-Surabayai, Surabaya, dan Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik sini. Itu gurunya, nggak ada Al-Habib Muhammad Al-Abbas, Al-Habib Muhammad Abdurrahman As-Segaf, nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya. Wah, kalau memang ada secara formal restu-restu para habib itu ya wajar, silaturahmi itu kan ya wajar ya. Sama seperti klaim sepihak yang dilakukan oleh para habaib atas restu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu juga katanya atas restu dari habaib. Ngapusi. Justru NU berdiri itu atas restu dari Mbah Khalil Bangkalan melalui utusannya Romo Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, didukung oleh Kiai sepuh sebelumnya Pak Yai Wahab Hasbullah, Pak Bisri Sansuri, Raden Asnawi Kudus. Berikutnya generasi setelahnya ada Pak Yai Ma'ruf Kedunglu, Pak Yai Mahrus Alilir. Semuanya ulama-ulama kita. Tiba-tiba diklaim, wah, semua jasa Habib. Jangan percaya. Jangan percaya. Inilah yang namanya pembohong. Merubah sejarah dulu, lalu setelah mantap pada posisi dipercaya oleh umat ini, maka umat ini akan dikemanakan, terserah dia, terserah mereka. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tadi sudah melihat sebuah video yang mana tadi Habib Husain Ba'agil telah meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia tentang kegaduhan dan oknum Habib yang kurang sopan ya teman-teman kepada pribumi Indonesia. Dan tadi juga ada seorang kiai pribumi yang menasihati Habib Husain ini teman-teman, tentang jangan membelokkan sejarah leluhur di negara Indonesia ini teman-teman. Dan tadi juga Habib Aldo siap melakukan tes DNA kalau ada yang memfasilitasinya teman-teman. Oke, itu video kali ini, semoga kita semua sehat selalu dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.